Jadi mau hendak paham makna dua kalimat syahadat, belajarlah 50 Rakaibul Iman. Itulah Yasidin yang tersebut di dalam kitab ini yang akan kita pelajari. Bermula wajib atas tiap-tiap mukallaf bahwa ia mengenal kepada Tuhan Azza wa Jalla dengan segala sifatnya yang 20 tadi, yang wajib baginya. Jadi ada 20 yang wajib bagi Allah dan yang mustahil pada Allah 20 dan yang harus padanya yaitu 1. 41. Demikian pula yang wajib bagi segala Rasul alaihi salatu wasalam 4 dan yang mustahil 4. Lawanannya yang harus 9. Sebagaimana akan nanti tersebut bahwa sekalian itu masuk pada makna dua kalimat syahadat dua adanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah bi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi man damatis sadat wal qadat salatan taftahu lana biha abwabal khair fi was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa rizqina bi awladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنات وقاضي الحاجات. قال الحبيب عثمان البتاوي رحمه الله ونفعنا به وجميع علومه في الدارين آمين. Iradat artinya menentukan, maka mustahil tergagahi. Wajib Allah itu bersifat iradat. Maksudnya wajib sidin itu, maksud wajib di sini pada akal. Mustahil Allah itu kada bersifat menentukan, sebab sidin Tuhan. Mustahil ada makhluk yang berisi kemampuan untuk mengatasi kehendak Allah. Apabila ada makhluk sanggup mengatasi kehendak Allah, maka Allah ini kada layak lagi jadi Tuhan. Sebab yang ngaran Tuhan kada mungkin diatasi oleh kehendak makhluk. Sempurna, sebenar-benar sempurna sebagai Tuhan itu adalah menentukan atau bersifat iradat. Maka wajib kita berkeyakinan di hati atau beriktikad seluruh yang terjadi dari yang paling kecil setiap kejadian sampai yang paling besar dari setiap kejadian itu adalah sudah ditentukan oleh Allah, sudah dikehendaki oleh Allah. Maka memaham akan kehendak Allah ini ada 4 keyakinan lah. Memahami kehendak Tuhan itu wajib di situ kita percaya dan yakin terhadap 4 keyakinan. Maka bila paham dengan 4 keyakinan ini, lalu percaya, lalu yakin, maka disebutlah orang tersebut beriman dengan qada dan qadarnya Allah. Jadi beriman dengan qada dan qadarnya Allah itu rukun iman yang ke-6. Biar guru sekumpul bahari penentuannya yang nomor 6 itu. Biar kita hari-hari berucap beriman lawan Allah, beriman lawan para nabi, para malaikat, kitab-kitabnya, hari kiamat. 5 sudah tuh. Tapi yang 6 ini kada bujur, yang ke-6 ini kada bujur, maka kada sempurna iman seseorang.
Maka yang paling menentukan bujurnya iman seseorang itu adalah yang keenam ini. Bahkan yang menjadikan kita bisa suul khotimah pun yang keenam ini juga. Bahkan bisa menjadikan kita tadi sesat, bahkan menyesatkan yang keenam ini juga. Nah, maka para ulama sudah menentukan kriteria memahami tentang kehendak Allah Ta'ala. Secara garis besar kehendak Allah terbagi dua adalah pertama kehendak Allah yang belum ketahuan. Kita kada tahu lagi lawan kehendak Tuhan tuh nang apa. Kita nih bah boleh ke rumah, apa yang terjadi terhadap diri kita kada tahu kita lagi. Esok kada tahu juga. Nah, kehendak Allah yang belum ketahuan oleh kita karena belum terjadi disebut qada. Karena bila sudah terjadi, hanya kita tahu, oh ini kehendak Tuhan. Nah, amun sudah terjadi disebut qadar atau populer disebut takdir. Nah, qada dan qadar, kehendak Allah yang belum ketahuan atau yang sudah terjadi. Nah, memahami itu wajib kita memahami yang 4 macam ini. Bila 4 macam ini paham, yakin, meyakini, maka berarti kita memahami dan meyakini qada dan qadarnya Allah yang disebut rukun iman yang keenam. Pertama dulu yang 4 inilah, ini wajib hafal, wajib paham, wajib meyakini supaya bujur keimanan kita tentang rukun iman yang keenam. Pertama, bahwa apa yang sudah Allah kehendaki, apapun yang sudah Allah kehendaki, baik itu yang belum terjadi maupun yang sudah terjadi, baik qada maupun qadarnya, itu sudah diketahui oleh Allah, sudah dalam ilmunya Allah, sudah dalam perencanaan Allah. Jadi kadada yang kadada di dalam ilmunya Allah, seluruhnya sudah dalam ilmu Allah Ta'ala. Satu dulu. Yang belum terjadi kehendak Tuhan sudah diketahui oleh Allah. Yang sudah terjadi diketahui juga oleh Allah. Tidak ada apapun yang terjadi di luar dari pengetahuan Allah. Sudah Allah tahu. Makanya kita bila berdoa dulu dengan Tuhan, jangan model kayak karena nafsuan, model kayak menganggap Tuhan tuh belum tahu. Ya Allah, ulun hari ini bangkrut Tuhan naik, ulun hari ini maka bangkrut maka garing, maka karena musibah macam-macam Tuhan naik. Tahuai aku ya Tuhan, tahuai aku. Jadi boleh kita mengadu lawan Tuhan tuh boleh, cuma jangan karena nafsuan. Jadi Allah tahu ya aku lagi menjolongin toh. Nah, bahari guru sekumpul lagi masa remaja dizalim oleh kekawanan sidin, dipukuli karena ada yang kada ketuju lawan sidin, mbah dipukuli, mbah biru-biru awak nih, bujur-bujur dipukuli, bujur-bujur sakit dah, ada yang incaan. Boleh ke rumah. Yang abah melihat keadaan yang anak, paham sudah, oh anak kena musibah. Dan musibahnya dipukuli orang. Nah, abah sidin orang wali. Kada kayak kita. Melihat anak dipukuli, wah ini lo mobil kaparang hayang abah nih. Bongol bener nih, kada tahu lagi lawan akun ini. Kada tahu lagi lawan abahnya hadapin aja. Kalau kayak itu tuh kita yang wala. Kalau abahnya guru sekumpul ini wali, berucap nyawa jaya sidin nyabat anak sidin sisi aja ya kalau nyawa jaya sidin bila melapor ke polisi atau ke RT atau ke mana ke melapor atau ke gurunya melapor nyawa syirik. Nah, ini didikan tauhid lawan anak. Nyawa bila melapor ke makhluk, ke polisi kan maksudnya, ke guru kan maksudnya, nyawa syirik. Amun nyawa pang melapor ke Tuhan,
nyawa bungol aja sih dia. Nah, didikan kurang bahari. Kenapa bila melapor ke makhluk syirik, di tauhid malah tauhid. Kenapa bila melapor ke makhluk syirik, sama artinya kita menganggap makhluk ini kawan menyelesaikan masalah kita. Satu, kenapa kita bila melapor ke Allah Ta'ala disebut jahil, sama artinya kita memadahkan Allah tuh kada tahu. Padahal Allah Ta'ala sudah tahu. Bahkan ini julungan Allah Ta'ala. Apa nyawa melapor ke Tuhan? Nah, ini tauhid tingkat tinggi. Amun kita pang, bila misalnya kehilangan sepeda motor, maka hanya nukar pulang. Harganya 30 juta. Nukar kontan. Menabung 10 tahun. Menabung 10 tahun dapat 30 juta nukar kontan. Sepeda motor yang kawat angkat di tanah sekilan. Mbak tuh hilang, hanya nukar hilang. Nah, kayak apa nih tuh? Melapor aja lawan polisi. Ada apa? Wilayah syariat. Melapor aja sekadar menjalankan syariat. Melapor ke polisi. Ada usah kita model kayak ada usah melapor gini. Ada usah lain kelasnya kita. Karena udah pernah stres, berdiam. Jadi jara yang bini kada melapor kan, berdiam. Sakanya tak kurang seorang. Nah, jadi kada usah menuruti orang wali, lapor aja cuma dijaga etikat bahwa kita melapor ini semata-mata menjalankan syariat. Sebab kita ini lain kelasnya bila berdiam bisa stres. Berkisah aja lawan orang cuma berkisahnya sesuaikan jalurnya. Oh kehilangan lapor ke polisi. Nah kayak itu caranya. Jangan usah berdiam lain kelasnya kita. Dan Allah Ta'ala pang hendak melapor, nah, lapor aja cuma jangan karena nafsuan. Ya Allah, ngapa aja Tuhan? Ih kada jadi gini. Nah, bagus kan itu. Aku jatuh sudah tahu. Mungkin sudah tahu kenapa? Kasar aku aja Tuhan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, tauhid lah. Nah, langit, bumi dan apapun yang ada antara keduanya milik Allah. Kasar aku aja Tuhan. Di rumah nyawa sehari ku andak. Karena di rumah si Anu tuh ya setahun lah. Karena di rumah sana pulang 2 tahun. Kasar aku aja Tuhan. Nah, itu kalau kita memandang kepada tauhid. Kalau kita memandang kepada tauhid, ada yang menggalim kita. Seluruhnya adalah ujian, bahkan didikan dari Allah. Nah, ada orang wali kehilangan, orang wali ini kehilangan. Jadi murid-murid sendiri Abu Tayyib mencari barang yang kehilangan ini nih. Oh, Abu mencari. Ada sini santai aja. Guru ya kan apa pion kada tapi Abu benar mencari. Aku sudah tahu maling ini aja sih. Aku sudah tahu maling. Mungkin sudah tahu lapor langsung ke polisi. Ada apa-apa? Ada apa-apa? Yang mencuntan ya yang membari semalam. Pahamlah biar. Nah, yang mengambil iya yang membari semalam. Jadi kalau bisa perlu abut. Nah, tapi ini orang yang paham tauhid yang sampai kelasnya sudah di situ. Nah, yang jelas kita berisi keyakinan wahdaniyat pada perbuatan. Nah, ini i'tiqad, ini keyakinan kada boleh dipandir. Kada boleh dipandir. Nah, satu dulu bahwa seluruh yang terjadi baik yang belum kita ketahui atau yang sudah kita ketahui, qada dan qadarnya dalam ilmu Allah sudah. Dalam ilmu Allah sudah. Yang kedua, wajib pula kita berkeyakinan bahwa apa yang sudah Allah rencanakan kepada makhluknya, makhluk itu kita halusin kepada kita, apa yang sudah Allah kehendaki kepada kita pasti terjadi bila sudah sampai waktunya. Kada kawa ditangkis-tangkis pasti terjadi. Hari ini pian anak dapat duit 10 miliar pasti terjadi.
Oh hari ini pian hendak tapa bini lawan putri Indonesia, pasti terjadi. Contohnya yang nyam-nyaman aja dulu. Oh hari ini pian hendak misalnya berangkat umrah misalnya, pasti terjadi. Kalau itu memang sudah dikehendaki oleh Allah, pasti terjadi. Kayak itu juga yang kada nyamannya, pasti terjadi. Ada mau kada terjadi. Bila Allah sudah berkehendak sampai waktunya sesuai Allah kehendaki, pasti terjadi. Dua sudah. Yang ketiga, wajib juga kita berkeyakinan bahwa Allah Ta'ala bila memutuskan perkara untuk makhluknya, untuk hamba-hambanya, itu bisa Allah menggunakan sabab, atau bisa juga Allah kadang menggunakan sabab. Cuma biasanya 99,99% Allah menggunakan sabab biasanya. Allah menghendaki seseorang sugih tahun 2001, bisa melalui sebab, bisa juga kada. Cuma biasanya menggunakan sebab. Sebab apa? Sebab berdagang. Nah, maka bila Allah menghendaki orang tersebut sugih, diulahkan Tuhan sababnya. Allah juga yang meulahkan sababnya. Allah yang menentukan. Nah jadi sabab itu badudi tadahulu kehendak Allah sebelum sebab. Maka kita beradab lawan Tuhan. Apabila kita berdoa lalu kabul, jangan rasa paharatnya. Sebab doa kita tadi tadudi tadahulu kehendak Tuhan yang menghendaki kita dapat menyentuh. Apabila kita misalnya karena musibah, jangan menyalahkan makhluk. Nukar piring hanyar boleh ke rumah, menyambut bini ini sambil bah-HP, sekalinya salah ingkut tagugur pacah beritaan, maka piringnya harganya 5 juta. Banyak menggiringnya pacah beritaan tagugur salah sambut, jangan sarik bawa tahu rihing, jangan sarik. Ini ngalih bener nih pian, nyambetnya mana ya? Nyambetnya mana ya? Kenapa kita kada menyalahkan bini sabab tadudi tadahulu kehendak Tuhan. Jadi Allah Ta'ala kena tahun 2020 bulan ini, hari ini orang itu mengalami pecah piring. Sampai waktunya pasti terjadi. Sabab itu badudi, jangan disalahkan sabab. Jadi orang Banjar jangan maniwas makhluk, jangan menyalahkan makhluk. Kasihan makhluk disalahkan. Nah, 3 sudah. Ulangin lah supaya hafal. Ya bisa ingat yang ketiga, yang satu kada hafal lagi. Okay. Pertama, seluruh yang dikehendaki oleh Allah sudah dalam ilmunya Allah. Satu. Yang kedua, setiap yang Allah tentukan untuk seseorang pasti sampai kepada orang itu, pasti terjadi. Yang ketiga, Allah ulahkan sababnya, dan sabab itu badudi. Nah yang keempat, kada mau tapa huruf. Nah yang keempat nih, urusan qada dan qadar, urusan kehendak Allah kepada seseorang, kada mau tapa huruf. Kalau pang misalnya kehendak Allah kepada seseorang, orang itu meninggal dunia, lalu kita biasanya berucap aja, ini salah alamat Ijrail. Harusnya yang orang yang membeli murni itu yang berdahulu mati. Itu maka kada bersembahyangan, maka kelakuan kada bagus. Cakanya itu berdahulu mati. Ini maka orang yang alim, orang ahli ibadah, bermanfaat benar, maka berdahulu matilah. Ini salah ilangnya Ijrail nih. Kada. Keputusan Allah, kehendak Allah, kada mau tapa huruf. Maka itu jar guru bahari, jangan berebut. Jangan berebut. Orang bina berebut, kadosa berebut, tinggalkan jauh. Bisa Tuhan kena matar. Ada tuh yang matar. Apabila memang rezeki kita, makanya jangan dipikirkan. Yang kita dapatkan apa yang sudah ditulis Tuhan. Kenapa kita kada dapat? Memang kada ada tulisannya dapat. Nah,
Jadi jangan juga kita bahirian, jangan. Siapa yang dihiri? Allah Ta'ala kan dihiri. Kada usah. Maka di sini kita disuruh ridha dengan Allah. Ridha dengan Allah. Supaya kawa ridha basangka baik lawan Tuhan. Supaya kawa ridha nah basangka baik lawan Allah. Seluruh perbuatan Allah, baik yang paling halus maupun yang paling kecil, memang paling halus paling kecil samalah. Mulai yang paling kecil sampai yang paling muhanal. Nah, seluruhnya itu sudah dikehendaki oleh Allah dan pasti mengandung kebaikan. Pasti mengandung kebaikan. Pastilah, pasti. Karena tidak ada yang terbit dari Allah melainkan kebaikan. Karena Allah Maha Baik. Lalu kenapa kada jadi baik? Kenapa kada jadi baik? Kenapa? Karena kita kada menjalankan adabnya, sehingga kebaikan itu kada jadi kebaikan. Adabnya kada digawi. Maka penting benar adab nih. Nah, di antara adab kata-kata orang yang sudah yakin bahwa seluruhnya tadi dikehendaki oleh Allah, ada adab pamandiran. Bila kita pamandiran aja kada beradab, itu bisa berdosa. Bila kita kada bertobat, bisa disiksa. Jadi adab ini penting, adab pamandiran dulu nah. Adab pamandiran itu dua. Ulanglah. Setelah pian hafal yang 4, paham yang 4, yakin yang 4. Nah, apa yang 4 tadi ya? Yang tadi, nah apa aku tahu ya? Hanya bangun. Tadi taguring, dicukai. Setelah paham yang 4, apapun yang dikehendaki oleh Allah sudah diketahui oleh Allah. Setiap yang Allah kehendaki pasti sampai ke kita. Dan Allah ulahkan sebabnya. Dan kada mau tapa huruf ke orang. Rezeki orang ke orang, rezeki kita ke kita, kada mau tapa huruf. Nah, 4 ini nah, wajib kita pahami, wajib kita yakini. Beserta sangka baik dengan Allah supaya hati ridha. Karena 4 macam ini ada aja kebaikannya, maka hati kita kawa ridha. Nah, tapi kita beradab menyikapi yang 4 macam itu beradab. Tuhan Tuhan, adab pamandiran dulu 2 perkara. Pertama, apabila yang kita terima yang baik-baik lah, kita sudah yakin nih setiap yang kita terima minallah, dari Allah, bukan dari makhluk. Ini keyakinan, ini etikad. Apapun yang kita terima minallah, dari Allah, bukan dari makhluk. Nah, ternyata yang kita terima ini baik-baik, bagus-bagus. Sihat, nikmat, rezeki banyak, selamat dari musibah. Nah, maka keyakinan kita sudah bujur itu dari Allah. Nah, mulut kita disuruh idharun ni'mah, menampakkan nikmat tersebut, mengisah-ngisahkan nikmat tersebut. Ada orang bertakun, maaf yang sihat li, alhamdulillah, Allah sudah menyehatkan aku. Sambat naran Allah Ta'ala. Maaf yang selamat dari musibah li, alhamdulillah, Allah menjaga aku sehingga orang seberataan mati aku masih hidup. Ini kisah gugur dari pesawat Hercules, bertahan mati sampai kacak-cacak mati, pian hidup. Kenapa kan mati hidup tuh? Ada superboy kan menolong. Ada orang bertakun, maaf yang hidup nih, maka gugur dari pesawat Hercules. Iya, alhamdulillah, Allah sudah menjaga aku. Nah, sambat nama Allah apabila kebaikan. Mau usaha pian lancar li, alhamdulillah, Allah memberi rezeki lawan aku. Sambat naran Allah, timbulkan kebaikan Allah. Nah, apa dalilnya? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Apabila ada kenikmatan, anugerah dari Allah, sampaikan ke makhluk. Kisah-kisahkan. Maaf yang ini sudah benar deh, berhujung benar, alhamdulillah, aku alhamdulillah. Nah, tapi apabila nikmat dari Allah tadi yang sudah kita yakini nikmat dari Allah, adabnya ingatkan. Bila kita sehat, jangan pangulir lawan tenaga, ketujuh menolongi orang. Bila kita sugih, jangan pamalar lawan harta, ketujuh memberi orang. Ini pemahaman wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi ada ulama mengartikan ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits bukan hanya memandir dengan mulut, tapi membagi-bagi.
Ini kisah berujung sehari 1 miliar misalnya berdagang. Nah, jangan berkisah-kisah aja. Yang berkisah lawan tukang bica, tukang jong gerubah, kasihan. Orang kada besi pencarian, berkisah kasih itu kan kalau aku berujung 1 miliarnya. Tapi kada memberi, kada dili banyu di tangan. Nah, ini naranya kada beradab. Sambat ini anugerah dari Allah, tapi dibagi-bagi. Nah, kayak itu. Ini yang disebut wa amma bi ni'mati rabbika hadis. Sambat kesehatan ini dari Allah, jangan pangulir menolongi orang, jangan pangulir. Ada acara pengantinan kan misalnya apa kayak kalau mulai dari awal sampai akhir duduk aja. Duduk santai sambil makan kacang. Habis kacang mana wadah lagi begini pulang. Ada 4 membantu orang ada. Padahal awak sihat bugar walafiat. 4 sihat 6 sempurna. Tapi duduk di santai. Atau situ. Tunjuk aja. Awas jajir ilkin awas jentukin awas ya. Belum lagi sampai waktunya tuh. Jajir il tuh aku cabut kekerasan gitu tuh. Nah, jangan pangulir menolongi orang. Sihat Bang. Sihat. Nah, dalam taat kayak itu juga mapian rajin benar. Alhamdulillah Allah selalu memberi taufik, selalu memberi hidayah. Kita menuntut ilmu rajin, ada orang memuji, alhamdulillah Allah selalu memberi hidayah. Sambat naran Allah, timbulkan naran Allah. Kayak itu. Jadi bila yang nyaman-nyaman di diri kita, baik itu nikmat, baik itu nikmat kesehatan, baik itu nikmat hidayah, nikmat taufik, timbulkan kebaikan Allah Ta'ala. Ini adabnya, adab untung. Jangan berdiam. Hujungan 1 miliar sehari berdiam. Maka pindah lama dulu, beli ke rumah. Napa yang bini dia, makun aja. Lawan bini aja. Badan. Napa yang bini, makun aja. Asal menggaring awak. Padahal sihat tuh. Dalam dompet 1 miliar. Pindah mah minggu lo. Karena kawan menyapa. Apa kabar? Ya makun aja. Pindah kisah garing. Nah ini membeli muar ini. Kisah lama dulu. Satu, tampakkan nikmat Allah. Sebut nama Allah pada setiap nikmat yang kita terima. Adab yang kedua, apabila yang kita terima kada nyaman, musibah kah? Musibah kah yang kada nyaman? Jangan kita sebut nama Allah di situ. Kenapa pian? Kenapa pian tabrakan kah? Iya aku kurang hati-hati. Nah aku kurang hati-hati. Jangan dipadahkan takdir sudah nengai ya. Allah Ta'ala sudah mendekin ke ini luput. Bujur ya Allah Ta'ala itu sebab dipintangan keyakinan aja. Keyakinan kita bahwa yang menghendaki musibah itu Allah, ingat keyakinan. Tapi muntung menghendak berpandir sambat kita taksir, kurang hati-hati, ada waspada. Sekali bangun, sekali subuh, bangun subuh nih, saya dilihat kita buka lawang, dilihati pulang kamar duit, buka kamar, dilihati pati duit, hilang patinya. Ini ya sudah Allah Ta'ala aja. Maka menyebutkan ini Allah Ta'ala mengambil. Nah, nanti luput mungkin kada boleh. Keyakinan bujur aja sudah tuh. Keyakinan bujur. Cuman yang jangan disuarakan Allah Ta'ala. Yang bujurnya apa? Yang bujurnya kita kurang bersyariat. Kurang bersyariat apa aja yang bini? Lawang sudah bertutup, bakuki, gimbok. Ada yang kunci kepiting lagi, gimbok. Imbah itu pulang bodyguardnya ada juga sudah. Apalagi kurang syariat, apalagi sekalinya yang mencuntan ini ahli sirep bodyguard 10, tapi di anunya naguring bodyguard ke 10-nya. Nah, kitanya pulang janak pulang teguring ahli napa jorong darahnya. Ahli hipnotis mengguringakan. Jago-jago kayak bubuhan Arnold bawak menjaganya nih. Kayak Arnold, kayak Dirai, tapi teguring. Orang guring sekandak maling ay. Nah, maling masuk nah. Mbak ya maling. Lawan yang Adirai tadi nih,
yang awak kayak dirai nih, dipilasnya gini kayak Arnold tadi ada santai ya, orang guring. Nah, masih ujar guru sekumpul bari masih kurang syariat kita tuh. Jadi mun handak kada taguring bubuhan yang budigat-budigat nah bila hendak selamat dari yang ilmu sirap segala macam kan ada orang manuk asap ke tahiyud langsung guring ya lah. Nah caranya sebelum hendak berjaga atau mulai rumah tuh nah yang kisah penjaga lah kisah satpam segala macam di budigat nih. Nah limau nipis nih tuh nah kulitnya yang masih ditatak dihiyut bau limau nipis ditatak dihiyut maka insya Allah segala macam ilmu-ilmu yang mengguring akan tuh ada berfungsi. Nah ini ujar guru sekumpul. Jadi orang yang misalnya berhasil dirampok orang memang kurang syariat. Salahkan diri kita, aku pang kurang jaga, aku pang kurang sempurna bersyariat, makanya hilang. Walaupun kita berisi etikat keyakinan ini sudah kehendak Allah, keyakinan itu kada berubah, sudah kayak itu keyakinan. Tetap kita jangan menyalahkan makhluk. Tapi yang siapa yang kita salahkan? Nafsu kita sendiri. Misal lagi dalam keadaan maksiat, ini hati-hati juga nih. Ada aliran yang sesat, nah kayak aliran Jabariyah. Ininya belum bermaksiat, sudah berpikir, pikirnya ini cager takdir Tuhan. Lalunya bermaksiat, nah ini sesat, salah. Atau misalnya sudah terjadi lalu diucapkannya takdir Tuhan sudah salah juga. Kenapa nyawa bermaksiat? Tuhan sudah berkehendak mengkaji itu kada boleh. Yang bujurnya kayak apa? Sambat nafsu kita. Aku pang zalim, aku pang bungol, aku pang. Nah itu kada boleh kita menyambat menyalahkan Allah Taala, kada boleh. Karena Allah Ta'ala sudah memberi kita akal, sudah memberi kita pilihan jalan terserah kita. Kita hendak menggawi yang baik ada pilihan, hendak menggawi yang kada bagus ada pilihan. Nah, apabila kita sebut waktu kita hendak bermaksiat ya kita nih takdir Allah sudah, aku menggawi maksiat takdir Allah sudah haram hukumnya. Atau sudah terjadi lalu kita berucap ini adalah kehendak Allah, haram juga hukumnya. Walaupun etikat kayak itu. Nah, etikat memang seluruhnya dari Allah, cuma adab muntung supaya jangan bermaksiat lawan Tuhan. Etikat bujur ya sudah seluruhnya minallah. Hul Allah. Itu sudah etikat, tapi adab muntung yang nyambat Allah Taala. Mencuntan pun orang tulisai Allah yang mencuntan dia ditulisi kertas tulisan Allah yang mencuntan hilang ayam orang tinggal hintalo bertulisan ini jadi akan dulu ayam dulu jakin aku bisa aku datang ke sini pulang mengambil maling wah ini canggih-canggih maling tasawuf yang ini loh sambetannya model kayak ahli tauhid padahal salah. Kada boleh haram hukumnya. Apabila kita menyambat, ya kita baik sebelum mengerjakan maksiat menganggap ini Allah yang menggawi. Paharatan kita menggawi maksiat ini Allah yang menghendaki. Sesudah kita mengerjakan maksiat ini Allah yang menghendaki. Berucapkan kayak itu haram hukumnya dan Allah pun akan menyiksa kita. Jar Allah Taala bujur nyawa bujur dan aku hendak menghendaki nyawa masuk neraka. Jadi jangan wani-wani menentang Tuhan. Tuntung bermaksiat sudah kehendak Tuhan. Ini bujur ya Tuhan kehendakku nyawa masuk neraka. Maka yang bujur kayak apa bila menggawe maksiat, sambatlah itu kesalahan diri kita. Makanya kita minta ampun segera. Nah itu adabnya. Dan sampai kita salah aturan ucap, salah pandir aja kita. Terus adab berpandir aja. Adab aja. Lalu kenapa bertanya-tanya tuh jangan lawan Tuhan. Nyatakan tuh kalau urusan takdir jangan banyak tanya. Kebanyakan tanya bisa merusak keimanan kita lawan Allah. Jangan banyak tanya. Kenapa Tuhan ulun miskin terus? Tetangga sebelah sugiha
nya bosa itu mah tugiha ulun ini umuran bosa miskin terus kenapa? Jangan ada kenapa. Jangan. Jadi Allah Ta'ala jangan banyak takun. Nah, tapi kayak apa caranya supaya kita jangan banyak takun? Kita sudah berisi keyakinan seluruh apapun yang terjadi dari Allah. Satu. Tetapi yang dari Allah ini berisi kebaikan. Dua. Bersangka baiklah kita lawan Allah. Sekalinya kita ini masih aja bertakun. Tapi ulun Tuhan ini ngalih bener aja kada kalau kada bertakun nepian ya. Masalahnya ini kada logis benar. Orang berusaha, ulun berusaha. Orang sugih, kenapa ulun miskin? Biar Tuhan nyawa banyak takon ini. Quran sudah memadahkan. La yus'alu amma yaf'alu. Allah jangan ditanya apa yang Allah perbuat. Jadi bahasa kasarnya kayak ini nah. Nyawa aja Tuhan bertakunon aku kah? Jangan. Nyawa kena yang kutakuni. Ada Tuhan ulun bertakun pintar apa ulun miskin? Ya Tuhan, kada sabar. Apa kalah? Ya Allah, kenapa ulun miskin? Kenapa nyawa kada sabar mol? Kenapa nyawa kada sabar? Aku ini tahu atau kada kamu disugihakan. Nyawa tuh hendak masuk surga, jalurnya jalur sabar. Hidup di dunia sementara, yang kekal di akhirat. Wan ini hendak menghidupi aku menghendaki nyawa surga yang kekal. Kada kawa di jalur sugih, kada kawa sabar. Supaya nyawa dapat sabar, maka ujung-ujung yang kada sesuai lawan kehendak nafsu nyawa. Sekalinya nyawa bertakun aku kan Pak. Aku memiskinkan nyawa. Aku yang bertakun lawan nyawa gitu Tuhan. Kenapa nyawa kada sabar? Ada pula orang yang bermaksiat bertakun lawan Tuhan. Ya Allah, kenapa pian mentakdirkan ulun bermaksiat sehingga ulun masuk neraka? Moha ya Tuhan. Nyawa yang kutakuni kenapa nyawa kada bersegera bertaubat? Padahal jangan nyawa segera bertaubat, surga sudah. Nah, jadi jangan coba-coba menakuni Allah Ta'ala. Bertanya, why jangan. Oh ya Allah, why? Kisah bahasa Inggris nih. Ya kalau, ya Allah, why ya. Kenapa? Ijo kah why bahasa Arabnya? Jangan bertakun lawan Tuhan, nyawa kena yang ditakuni. Jadi kita adab aja yang kita jalani di samping bersangka baik lawan Tuhan. Karena apabila sudah Tuhan mentakdirkan sesuatu lawan kita, kita kada kawa menghindar. La tukatsir hammak mahuddir yakun. La tukatsir hammak mahuddir yakun. Jangan engkau terlalu memikirkan takdir, karena ujung-ujungnya duka cita. Karena segala sesuatu sudah Allah kehendaki. Yang kita pikirkan tuh adab kita. Adab kita jangan memikirkan aku ningning aja kayak apa aja. Musyalah tulisanku kena neraka. Sia-sia aku beribadah. Nah, itu salah cara berpikir kayak gitu. Jangan memikirkan itu. Pandang yang sekarang nang seorang ini beribadah atau kada. Kalau sudah beribadah, syukuri. Pandang itu adalah kebaikan Allah. Nah kayak itu. Sebab bila kita memikirkan takdir terlalu jauh, merusak keimanan. Nah, padahal hikmahnya kita mempelajari Allah bersifat iradat bukan merusak keimanan, tapi malah memperkuat keimanan. Tapi gara-gara kita terlalu lantih, berpikir terlalu lantih, akhirnya malah iman yang rusak. Kenapa kita disuruh belajar Allah bersifat iradat? Itu supaya di hati kita ada khauf lawan Allah, takut lawan Allah. Walaupun kita beribadah, tetap ada rasa takut lawan Tuhan. Waktu kita dalam keadaan dapat maksiat, takut lawan Tuhan. Nah, waktu kita dalam keadaan dapat nikmat, takut juga lawan Tuhan. Waktu dalam keadaan misalnya karena musibah, takut napa? Takut kadang melaksanakan adab yang bujur. Dapat musibah, takutan kada sabar kita nih. Takutan lawan Tuhan. Sebab bila musibah dapat datang ke kita kada sabar, nah Allah kada katuju. Bila waktu taat kita kada syuhudul minnah, kada menyaksikan bahwa yang baik itu adalah Allah kada katuju. Bila waktu kita dapat nikmat kita kada bersyukur, Allah kada katuju.
Bila kita dalam keadaan misalnya bermaksiat, kada segera bertaubat, Allah kada ketujuh. Nah, yang kita takutkan tuh kita kada beradab lawan Tuhan, itu kita takutkan. Jangan terlalu jauh memikirkan sesuatu yang di luar jangkauan kita. Itu bila kita terlintas di benak kita yang ianya tulisan jualeja. Ada orang yang ahli beribadah karena tulisannya neraka, masuk neraka. Memang secara hakikat itu bujur aja. Tapi kita kada boleh memikirkan sampai ke situ, sampai jadi renungan kada boleh. Sampai jadi bahan renungan kada boleh. Itu namanya was-was syaitan. Bila ada di benak kita pikiran yang kayak itu timbul, itu minas syaitan, dari syaitan. Cukup kita menjalankan adab yang sekarang. Selebihnya berharap kita dengan Allah. Apa yang kita harap dengan Allah? Rahmatnya. Setelah ada hati takut lawan Tuhan, kalau kupina kada bujur menjalankan adab, diisi pulang dengan raja mengharap lawan Allah. Yang diharap kasih sayangnya. Kayak apa supaya harap dengan Allah itu timbul? Ini yang dipikirkan. Nah, ujar Nabi, kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Seseorang dimudahkan menuju takdirnya. Kalau takdirnya masuk neraka, memang dasar sulit orang tadi mengerjakan ketaatan-ketaatan hingga amal-amal neraka yang digawinya. Disuruh sudah tatap baik. Nah, itu kalau takdirnya neraka. Itu pun oleh Allah Ta'ala kada selamanya seperti itu terjadi. Banyak orang yang amal-amalnya amal neraka. Di pengakhir ujung, sekalinya amalnya amal surga, bertaubat, masuk dalam surga. Banyak itu kejadian, karena rahmat Allah luas. Nah, sedangkan apabila takdirnya surga, dimudahkan inya menggawi amal-amal surga. Dan kenyataannya memang dasar masuk surga. Nah, itu yang kita pikirkan supaya timbul harap dengan Allah. Apa tadi yang diharap? Rahmat Allah. Rahmat Allah. Namun paham masalah takdir, kita kada pernah berpegang dengan amal. Yang kita perpegangi adalah rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Nah, ini masalah takdir. Sebuting lagi, pun ulangin. Hati-hati, jangan sampai kita lawan Tuhan bertanya-tanya. Lah, ya Allah, kenapa ulun dapat musibah? Jangan. Dapat musibah cukup Tuhan hendak melihat aku bersabar. Titik. Sabar. Aduh, usah betakon wae. Sebagaimana pian waktu dapat nikmat, suahlah pian betakon. Pian dapat duit berujung ganal, suahlah pian bertakon, ya Allah, kenapa ulun banyaknya berujung? Suahlah. Kada suah, siapa yang suah ketangan nah? Dapat bini bungos benar. Mudah kayak jelmaan bidadari. Pernah pian bertakon, ya Allah, kenapa ulun bini kebubungasan? Kada pernah. Selamat pulang, dapat nikmat pulang, kada pernah. Betakun sama nang kayak kita bila dapat musibah yang kada nyaman, jangan betakun lawan Tuhan. Sebagaimana kita tadi kada pernah betakun waktu dapat kesenangan-kesenangan dari Allah. Betakunnya itu sudah kada beadab dan merusak keimanan. Paham kita ya kalau sudah? Nah, ini yang disebut menyikapi takdir Tuhan. Karena sekecil apapun benda, kejadian apapun walaupun kecil, minallah, dari Allah. Itu keyakinan, sama aja keyakinan berataan tuh, kecuali yang sesat. Cuma tinggal adabnya lagi. Barang siapa adabnya disempurnakan, inilah yang disebut sempurna rukun iman yang keenam. Orang nih jadi wali Allah Ta'ala. Lah, kenapa jadi wali? Karena inya menyempurnakan dengan adab. Amun etikat bang itu kurang lebih sama aja. Bahkan orang yang gawian kada bagus gitu etikatnya sama aja lawan kita. Si A sudah belajar sifat 20, B, C belajar sifat 20, sama-sama belajar sifat 20. Etikatnya kurang lebih sama aja. Yang membedakannya dalam pandangan Allah itu biasanya menjalankan adabnya yang kada sama. Dapat nikmat kada sama bersyukurnya. Ada yang bersyukur 50%, ada yang bersyukur 100%. Maksudnya sama-sama dapat nikmat, ada yang pemurah, ada yang pemalar.
Nah, jadi kesempurnaan iman itu adalah letaknya di kesempurnaan kita beradab lawan Tuhan. Dapat musibah, ada yang setengah sabar, ada yang sangat sabar, ada yang kada sabar. Nah, kalau keyakinan sama-sama bujur aja sudah seluruhnya memang dari Allah. Dapat di dirinya taat, ada yang sombong, ada yang lawan Allah Ta'ala. Sadar aja kita, tahu diri. Dalam keadaan taat, sama-sama taat, sama-sama sembahyang, sama-sama bertasbih, bahkan miripnya sama pada gajah duduk tasbihnya. Sembahyang sama, A dengan B sama. Tapi suhud hati, ada yang suhudul minnah, ada yang memandang ini adalah anugerah Allah, ada yang agak lawan kelebihan dirinya. Maka yang kita perhatikan ini jangan kenapa Tuhan jangan kenapa nyawa itu nah. Kenapa nyawa kada bersabar, kenapa nyawa kada melihat, kada bersyukur, kenapa nyawa kada segera bertaubat. Kenapa nyawa waktu beribadah pina agak pina sombong. Harusnya nyawa bila waktu beribadah lihati kebaikan kok. Jangan nyawa yang rasa baik. Nah, bagus saya tulis kena di kamar atau di parak di dalam WC, karena kita ini biasanya menurut pengamatan para ahli makin lawas dalam WC. Manusia nih duduk dalam WC maungut lawas. Ini bahasa lang mengarang kitab bang di WC itu lawas benar setengah jam sejam. Nah, tulis di dinding WC itu kenapa nyawa kada penyabaran, tanda tanya. Tulisannya warna hitam supaya jelas. Dindingnya putih, tulisannya warna hitam spidolnya supaya jelas. Tulisan yang kedua, kenapa nyawa kada pamurah, kada penyukuran. Tulisan yang ketiga, kenapa nyawa kada memandang kebaikan Allah. Kenapa nyawa sombong? Kenapa nyawa sombong? Padahal nyawa kada bermuda. Kawa kada kawa, baisi kada baisi. Kenapa sombong? Tulisi kenapa kamu sombong. Terakhir tulisannya kenapa kada segera bertaubat. Apabila kita bermaksiat wes selesai sudah, ada apa-apa. Kada usah kita bertaubat. Ya Allah, kenapa ulun pintar bikin bermaksiat? Jangan ditanya itu, segera bertaubat. Nah, 4 pertanyaan tuh nah tulisi di WC. Kada apa-apa, tulisannya tulisan Arab Joni tuh. Silakan bahasa Inggris, why about you, tulis di situ. Hendak bahasa Dayak silahkan juga. Kuman kamu kuman. Nah, tulis di situ. Terserah aja. Orang-orang wali nih, tapi dulu guru sekumpul suah bilang lawan guru Abdurrahman Kampung Kadi. Bilang kalau masih din waktu sidin masih anum lah, bilang tak bahari tahun 80-an. Nya guru sekumpul itu kalau belajar tauhid ke-20 lawan guru Abdurrahman Kampung Kadi barabai. Nah, Mbah masuk melihat di rumah sidin. Setiap gantungan itu bertulisan Allah. Gantungan panci di atasnya Allah. Gantungan kopiah bertulisan di atasnya. Nah, di dindingnya tuh nah Allah. Bertulisan Allah terus. Jadi ujar guru sekumpul kenapa pian bertulisan banyaknya Allah. Yang bertulisan di sana banyak diingat di sini. Apalagi kada bertulisan kan orang wali. Kita nih wala kada bertulisan. Nah, malah bertikat gambar sepak bola. Gambar artis. Maka artis Korea pulang. Hati-hati. Barang siapa mencintai seseorang, orang itu akan dikumpul dengan orang yang mencintainya. Cinta benar dengan artis Korea bisa terkumpul dengan artis Korea. Syukur-syukur umumnya Islam. Syukur-syukurnya masuk surga terkumpul ya kalau musihalah itu kumpulnya kada di surga. Hati-hati anak kita ini sudah tua-tuaan ya kalau anak kita hati-hati siapa idolanya itu siapa anak kita. Nah insyaallah kita sambung wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.